Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan forum diskusi pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Zakiyah Ulia sebagai dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Bunga Ikmalasari yang akan memandu jalannya diskusi pada awal hingga akhir. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang stigma kesehatan mental. Sebelum masuk ke pemaparan materi, terlebih dahulu kita akan memasuki sesi perkenalan. Setiap anggota akan menyebutkan nama dan NIM-nya. Setelah sesi perkenalan selesai, diskusi akan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat secara berurutan. Nah, pada diskusi kali ini kita tidak ada sesi tanya jawab karena penyajian materi ini difokuskan pada pemenuhan komponen tugas mata kuliah. Kepada seluruh penonton yang menyaksikan melalui YouTube, kami berharap tayangan ini dapat memberikan gambaran dan manfaat mengenai materi yang kami bahas. Semoga penyajian ini dapat memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran, baik bagi kami maupun bagi siapapun yang menonton. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kegiatan diskusi ini dengan sesi perkenalan. Kepada anggota pertama, disilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Rafaizi dengan NIM 2505 1305 767. Baik, perkenalkan, nama saya Syakira Fitri Ali Ramadhani dengan NIM 2505 1207 352. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Murni dengan NIM 2505 120 7957. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pemahaman dan persepsi terhadap stigma kesehatan mental. Apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya. Baik, Aji, silahkan. Pertanyaannya boleh dibacakan, Bunga? Nah, gimana sih atau apa yang Eji ketahui tentang stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa? Saya akan memberikan jawaban sepengetahuan saya. Stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa sering muncul karena kurangnya pemahaman mengenai apa sebenarnya masalah mental itu. Banyak mahasiswa yang masih menganggap gangguan mental sebagai kelemahan pribadi atau sesuatu yang bisa diatasi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga membuat topik ini terasa tabu untuk dibicarakan. Ketika seorang terbuka tentang kecemasan, stres berat, atau burnout, seringkali respon yang diterima bukan dukungan, melainkan komentar meremehkan. Lanjut. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, saya setuju dengan pendapat Eci. Saya juga setuju dengan pendapat Eji. Soal berikutnya itu, gimana sih mendefinisikan stigma kesehatan mental? Apakah Eji pernah merasa stigma tersebut ada di lingkungan kampus? Di lingkungan kampus, stigma ini juga dapat muncul dalam bentuk rasa takut dinilai tidak kuat, tidak mampu menghadapi beban kuliah, atau terlalu sensitif. Budaya kompetisi akademik dan tuntutan untuk selalu tampil produktif membuat mahasiswa enggan mengakui bahwa mereka sedang membutuhkan bantuan. Selain itu, jarangnya edukasi formal mengenai kesehatan mental juga membuat banyak orang salah memahami kondisi tersebut, akhirnya memandang sebagai hal negatif. Menurut Eji, kenapa sih kesehatan mental itu sering dianggap tabu atau negatif di lingkungan masyarakat atau kampus? Secara keseluruhan, persepsi terhadap kesehatan mental masih dipengaruhi oleh faktor budaya, tekanan sosial, dan kurangnya informasi.
Karena itulah stigma kesehatan mental tetap bertahan di lingkungan kampus dan membuat banyak mahasiswa merasa tidak aman untuk bercerita mengenai apa yang mereka alami. Ada yang ingin menambahkan? Tidak, saya setuju dengan pendapatnya yang disampaikan oleh Vicky tadi. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke materi kedua. Nah, ada nggak sih pengalaman pribadi atau orang lain terkait stigma kesehatan mental ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Aku, kalau rasa itu enggak, tapi aku pernah ngelihat beberapa kali. Biasanya itu ada teman di lingkungan kampus itu yang terlalu cemas atau burn out gitu karena nilainya tadi. Nah, itu tuh sebagian orang kadang cuma nganggap dia tuh baik atau cuma kurang kuat mental. Nah, ada juga yang malah ngejauhin karena takut suasana itu jadi nggak enak. Nah, padahal orang yang kayak gitu tuh cuma butuh didengar. Nah, ini pengalaman ini bikin aku sadar kalau stigma kesehatan mental di kampus itu sebenarnya masih cukup kuat. Terus apa sih yang Kira rasakan atau amati nih pas seseorang mengungkapkan masalah kesehatan mentalnya? Kalau ada yang berani buka soal kondisi mentalnya itu, suasana itu pasti langsung berubah. Kayak ada yang simpati, tapi nggak sedikit juga ada yang jadi canggung. Karena kan itu masalah yang sensitif gitu ya. Jadi makanya kalau orang habis cerita tentang itu pasti kayak agak kikuk gitu. Nah, terus gimana sih menurut Sakira mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental itu diperlakukan oleh teman-teman atau dosen? Kadang ada beberapa yang cuma bisa bilang sabar ya, kayak ada juga yang terlihat nggak peduli karena mungkin dia cuma ngerasa bukan masalah dia juga, terus atau kayak ngerasa cuman yang nganggap kalau orang itu kayak lebay gitu sih. Yang aku lihat sih kayak gitu. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin untuk saat ini tidak. Saya juga setuju dengan pendapat dari Syakira. Oke, kalau begitu kita masuk ke materi yang ketiga tentang persepsi terhadap pengaruh media dan lingkungan sosial. Nah, gimana sih media itu berperan dalam membentuk persepsi kita gitu kan tentang stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa? Ada yang ingin memberikan pendapat? Mungkin aku bisa jawab dari dari hal-hal yang sering aku lihat di kehidupan sehari-hari ya, bukan yang maksudnya aku alamin secara langsung dari dalam diriku ya. Nah, kalau kita lihat dari keseharian mahasiswa sekarang, media sosial itu besar banget terhadap cara orang memahami kesehatan mental. Nah, di satu sisi media sosial bisa membantu karena banyak konten edukatif yang memberi wawasan. Di sisi lain, kadang juga media sosial memunculkan persepsi yang keliru, misalnya masalah mental sering dijadikan candaan. Soalnya kayak kan mental orang kan beda-beda. Nah, nanti apalagi kalau di media sosial sekarang yang namanya TikTok tuh lemah dikit langsung dicibir gitu kayak mau nanti dibilang normalnya manusia aja kak gitu. Padahal kan setiap manusia kan punya kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, atau dianggap sebagai sesuatu yang keren hanya karena sering dibahas. Saya kayak yang lagi tren gitu kita tuh kayak kecanduan gitu loh. Jadi kayak pokoknya ada yang tren tuh harus ikut, ada yang tren harus ikut. Media sosial apa? Iya, FOMO, betul, saya kira. Nah, jadi kayak dampaknya tuh mahasiswa yang benar-benar strangle malah merasa bingung apakah kondisi mereka itu valid atau cuma bakal dianggap lebay gitu. Apakah kondisi mereka itu memang betul-betul sulit, apakah kondisi mereka itu dianggap kayak berlebihan gitu sama orang. Jadi selain media sosial, lingkungan sosial kita juga berpengaruh nih. Teman-teman, keluarga, bahkan budaya kampus bisa membentuk cara kita melihat kesehatan mental. Ada lingkungan yang sportif yang bikin kita
nyaman bercerita gitu. Tapi ada juga yang membuat kita mikir dua kali sebelum terbuka karena takut dinilai lemah atau nggak tahan banting gitu. Kayak normalnya manusia aja kak gitu. Padahal kan manusia punya kemampuannya sendiri-sendiri tuh. Jadi sebenarnya bagaimana seorang mahasiswa memandang masalah mental seringkali berhubungan langsung dengan bagaimana lingkungan mereka meresponnya. Itu sih dari aku, teman-teman. Nah, menurut Sinta, media sosial nih atau sosial lingkungan gitulah, itu memperburuk atau memperbaiki pandangan kesehatan mental. Nah, itu dalam hal apa aja? Maksudnya memperbarui kadang juga enggak sih kan ada beberapa yang konten edukasi kan kayak sekarang udah banyak dokter-dokter atau psikolog-psikolog yang ngasih edukasi gitu kan kayak gimana sih cara kita bisa beradaptasi di lingkungan baru gitu, gimana sih cara kita bisa terbuka sama orang baru gitu. Dari satu sisi juga kalau misalnya kita lihat di media sosial tuh lebih sering dijadiin candaan gitu kayak ih lemah banget sih gitu-gitu sih 50-50 sih, jadi kayak ada yang negatif ada yang positifnya juga sih kalau pengaruh stigma ini. Berarti tergantung penggunaan dari orang tersebut ya. Betul sekali. Nah, ada yang mau menambahkan? Mungkin itu saja. Saya tidak ingin menambahkan. Ya, saya setuju dengan pendapat Sinta. Sebenarnya tergantung pemakaian orang itu sih, bagaimana di media sosialnya. Nah, kalau gitu kita masuk ke pembahasan yang keempat tentang sikap terhadap mahasiswa dengan masalah kesehatan mental. Apakah ada yang ingin membahasnya? Ya. Oke. Gimana sih? Gimana Kira merasa terhadap mahasiswa yang secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka sedang menghadapi masalah kesehatan mental? Menurut aku, kalau ada orang yang berani mengungkapin masalah mentalnya itu, mereka adalah orang yang berani karena jujur nggak gampang untuk membahas soal itu, karena pasti takut dianggap lemah atau aneh. Jadi orang yang berani mengungkapin kalau dia tuh lagi nggak baik aja itu adalah orang yang berani dan keren. Nah, ada nggak sih perbedaan sikap yang Kira temuin kalau pas seseorang mengalami masalah kesehatan mental dibandingin masalah fisik yang terlihat? Ada itu tuh kayak gimana ya, misalnya kalau kita sakit fisik itu kayak nampak nggak sih, kayak misalnya kita bilang aku demam nih, kayak badanku panas, perutku sakit, orang pasti percaya nggak sih, kayak pegang kepala kita, oh iya panas, ternyata demam, kayak gitu kan. Nah, kalau ada orang bilang aku nih kayak ada masalah mental, orang tuh sering nganggap itu kayak nggak percaya gitu, kayak ragu gitu. Palingan orang itu menganggap kalau orang yang kayak gitu tuh cuma dibuat-buat, entah kan ada beberapa yang berpendapat katanya kayak Allah itu karena kurang ibadah, kurang bersyukur, katanya kayak gitu. Nah, padahal masalah mental itu juga cukup penting dan cukup dalam akibatnya. Kayak gitu sih. Pokoknya beda sih kalau orang yang masalah fisik sama mental ini, karena kan fisik nampak, sedangkan kalau mental ini kayak nggak nampak gitu, jadi kayak orang ragu untuk percaya kayak gitu. Nah, ya, setuju. Setuju dengan pendapat dari Shakira. Terus apa sih yang harus dilakuin dosen sama teman-teman nih kalau ada teman kita yang kita tahu kalau dia kena kesehatan mentalnya itu kena, kita harus apa? Nah, kalau menurutku tuh sederhana aja sih, kayak kita tuh cuman harus mendengarkan mereka tanpa menghakimi, karena yang dibutuhkan sama orang kayak gitu itu adalah tempat cerita, terus ditenangin. Juga misalnya kalau menurut saya, kalau ada teman kita kayak kalau ke dosen ya, mungkin ada beberapa yang
aku lagi ada kayak ada lagi masalah mental gitu, mungkin bisa meminta dikasih kelonggaran kayak mungkin dalam tugas atau apa, tapi bukan berarti nggak buat tugas, mungkin meminta waktu. Nah, Enggak. ya, terus pokoknya kalau misalnya ada yang cerita gitu, jangan sampai kita menghakimi karena orang yang kayak gitu tuh cuma butuh didukung dan dibantu supaya tetap semangat. Oke, setuju. Setuju sekali dengan kata Syakira. Berarti kita harus merangkul teman yang masalah kesehatan mental itu ya. Ya, benar. Iya, kurang lebih emang ya gitu. Nah, kita masuk ke materi yang kelima tentang stigma dan akses ke layanan kesehatan mental. Ada yang mau mendiskusikannya? Sinta, Ya, Sinta. Nah, menurut Sinta sejauh ini stigma kesehatan mental ini mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk mengakses layanan konseling atau dukungan kesehatan mental di kampus nggak? Iya sih, karena kan kalau misalnya bicara soal layanan konseling di kampus, sebenarnya fasilitas itu sudah mulai banyak disediakan. Nah, tapi masalahnya stigma membuat banyak mahasiswa merasa ragu untuk datang. Kayak mereka tuh takut kalau ketahuan pergi ke ruang konseling nanti dibilang bermasalah, cemen, gitu aja kok langsung lemah gitu. Padahal kan dia tuh kan sedang mengalami masalah yang cukup berat di dalam diri dia sendiri. Nah, padahal konseling itu sebenarnya sama aja seperti kita berkontribusi ke tentang kesehatan fisik, cuma bedanya kalau yang dibahas adalah kondisi mentalnya. Jadi kayak kita kayak merasa tuh sakit tapi bukan dilihat orang tapi di dalam diri kita. Jadi kayak kita tuh sering ragu gitu, takut dibilang cemen, takut dibilang ih gitu aja lemah, gitu aja gak kuat, cuman disenggol dikit goyang gitu misalnya. Nah, menurut Sinta tuh gimana sih cara ngurangin rasa malu dan takut nih untuk seseorang yang ingin apa ya namanya untuk mencari bantuan nih terkait masalah kesehatan mental itu? Mengurangi rasa malunya. Iya, malu dan takut. Kita pertama tuh biasanya kita seharusnya tuh layanan kampus itu lebih mengedukasi ya seharusnya, karena kan banyak mahasiswa ini belum tahu bahwa layanan konseling itu bersifat rahasia, jadi mereka tuh mikir kayak takutnya nanti dikasih nanti bakal tersebar gitu, takutnya nanti bakal diejek lagi, takutnya bakal dibilang lemah lagi. Padahal kan sekarang itu bagian konseling pada kampus itu pastinya sudah apa namanya itu sudah dikontribusikan sebelumnya. Jadi itu pihak konseling pada mahasiswa itu jelas itu dirahasiakan. Jadi kayak mereka tuh mikir sebelumnya itu bahwa konseling pada mahasiswa di konseling di kampus ini tuh ternyata nggak dirahasiakan, padahal sebetulnya dirahasiakan. Caranya tuh pertama itu kita melakukan edukasi, terutama pihak kampus ya. Nah, setelah itu teman-teman yang lumayan pernah berbicara dengan dia, bisa coba bujuk, coba bilang kayak coba deh kasih tahu kalau salah kamu atau bisa dibantu walaupun nggak banyak gitu. Nah, terus menurut Sinta atau teman-teman yang lainnya nih, kampus kita udah menyediakan layanan kesehatan mental itu atau belum? Terus gimana sih aksesnya? Udah mudah atau masih sulit? Kalau dari guru PPKM tuh ya kemarin bilang kalau pihak Undri itu udah punya layanan kayak gitu. Tapi memang ketika tuh memang penggunanya banyak. Kayak mahasiswa tuh masih nganggap yang mereka rasain itu hal yang memalukan gitu, kayak hal yang takut dianggap remeh. Jadi mereka tuh kadang
ngerasa hal kayak gini tuh hal sepele. Jadi di kampus kita sebetulnya udah ada masalah, cuman di mahasiswa nggak mau ikut andil. Ya, saya juga ada baca tentang tempat layanan konseling ini kan. Di Undrinya memang udah ada, terus mudah diakses juga pakai web. Cuma saya belum pernah melihat secara langsung ya. Ada yang konseling atau tempatnya di mana juga saya belum tahu, mungkin karena masih maba juga. Hmm. Kalau di sekolah dulu kan ada kayak kantor BK-nya gitu kan. Nah, Iya. kalau di kampus nih belum Kita kurang tahu gitu paham karena lah ya. masih maba. Ya. Ada yang mau nambahin? Mungkin udah itu aja. Nah, kita masuk pembahasan yang terakhir nih, pembahasan 6. Solusi untuk mengurangi stigma kesehatan mental di kampus tuh gimana? Siapa yang mau membahas? Silahkan. Mungkin saya akan coba. Ya. Nah, pertanyaan nih. Menurut Ezi itu bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk membantu mengurangi stigma kesehatan mental tuh gimana? Mungkin ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma kesehatan mental di kampus. Salah satunya yang paling efektif adalah memberikan ruang aman bagi mahasiswa tersebut untuk berbicara tentang kesehatan mental tanpa takut dihakimi. Mahasiswa bisa saling mendukung dan membiasakan empati, mendengarkan tanpa menghakimi, serta tidak menjadikan masalah mental tersebut sebagai bahan candaan. Selain itu, organisasi mahasiswa juga dapat mengadakan kampanye atau kegiatan yang mengedukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan bagaimana mengenali gejala awal stres berat atau burnout. Mungkin itu saja. Kenapa sih pelatihan atau workshop kesehatan mental itu penting di kalangan kampus? Penting karena pelatihan atau workshop tentang kesehatan mental bagi mahasiswa ini programnya seperti dapat meningkatkan pemahaman mengenai cara merespons seseorang yang sedang mengalami kesulitan mental, sekaligus mengurangi stereotip bahwa gangguan mental adalah tanda kelemahan. Workshop bisa membahas manajemen stres, teknik self-care, cara mencari bantuan profesional, serta bagaimana membangun lingkungan kampus yang lebih suportif. Nah, menurut Eji dan teman-teman yang lainnya nih, seberapa penting sih pendidikan tentang stigma kesehatan mental ini di kurikulum universitas sekarang? Itu sangat penting ya, memasukkan materi tentang stigma kesehatan ke dalam kurikulum atau kegiatan orientasi mahasiswa baru dapat membantu membangun pemahaman sejak awal. Jika pendidikan formal tentang kesehatan mental diperkuat, maka mahasiswa lebih mampu mengenali kondisi diri sendiri dan orang lain, serta tidak mudah terjebak dalam penilaian negatif. Dengan kombinasi edukasi, dukungan komunitas, dan layanan kampus yang mudah diakses, stigma dapat berkurang secara signifikan dan mahasiswa dapat merasa lebih aman untuk mencari bantuan ketika membutuhkannya. Ada yang mau nambahin? Ya, saya setuju juga dengan yang disampaikan Egi tadi. Menurut saya itu penting karena kesehatan mental ini juga pastinya nanti akan mempengaruhi proses pembelajaran kita, mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Saya setuju dari penyampaian dari Eji, dan saya kira tadi stigma apa tadi?
stigma kesehatan mental. Kesehatan mental. Nah, kita juga kan nanti bakal jadi guru nih kan. Walaupun kita nanti nggak jadi guru BK atau jadi guru konseling gitu, kan kita juga bakal jadi seorang pembina nih. Nah, jadi seorang pembina kita juga harus tahu poin kita, gimana sih dia kemampuannya di mana. Jadi kita bisa ngarahin dia mampunya di mana. Nah, kita pahami dia dulu sebetulnya. Kalau misalnya dia orang yang pendiam tuh, oh ternyata cara pendekatan lebih gini, cara bawa dia lebih dekat sama teman-temannya gitu sih. Ya, jadi kita tuh di sekolah besok kalau udah jadi guru, kita kayak mana ya? Kita sebagai orang tua pengganti ya di sekolah, jadi kita harus paham juga tentang anak-anak murid, tentang kesehatan mentalnya, dianya gimana sifatnya. Karena semua orang tuh nggak sama kan sifatnya, pasti ada bedanya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ya betul. Kita harus mencari tahu cara pendekatan juga kan untuk Iya. Kita juga nggak bisa kan nyamain sifat anak yang kayak gini, kita samain sama anak yang sifatnya misalnya pendiam, kita samain dengan yang lebih mudah berbaur. Pasti kita nggak bisa. Pasti kita juga harus memahami masing-masing dari sifat-sifatnya tersebut. Apalagi sekarang ada kata introvert dan extrovert ya, itu nampak sekali sih sekarang. ya. Ada apa sih extrovert, introvert, ambivert? Nah, Sudah? baiklah, habis pembahasan kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mau memberikan pendapatnya pada diskusi malam ini. Oke. Oke, terima kasih buat Bunga dan teman-teman semua juga udah mau kontribusi buat hari ini, buat malam hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Ya, sama-sama. Baiklah, saya tutup dulu. Demikian diskusi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.